Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 6? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bersemangat dalam belajar ya. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku penilaian Bu Pena untuk SD Otonomi kelas 6 ya, jilid 6A. Dan kita sudah di tema 3 tokoh dan penemuan. Untuk kali ini akan kita lanjutkan pembahasan latihan soal subtema 2 ya. Jadi yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 6. Oke adik-adik sekalian, langsung saja kita mulai dari muatan bahasa Indonesia ya, KD 3.2. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Siapa yang tidak kenal Albert Einstein? Dia adalah seorang fisikawan populer yang lahir pada tahun 1879 di Jerman. Einstein merupakan ilmuwan teori relativitas yang menemukannya. Pada saat sekolah, Einstein dikenal sebagai seorang yang pemalu. Banyak yang bilang bahwa ia menderita kelainan pada saraf otak sehingga sulit membaca. Keluarganya khawatir Einstein tidak dapat mengikuti pembelajaran, namun ia tidak menyerah. Ini dari dokumentasi penerbit ya adik-adik sekalian sumbernya. Oke, pertanyaan pertama. Pemilihan kata yang tepat untuk memperbaiki kata bercetak tebal adalah jawaban yang paling tepat ya. Jadi kata yang tepat untuk memperbaiki kata yang bercetak tebal. Nah, seharusnya bukan bercetak tebal ya adik-adik sekalian ya, yang dicetak miring ya. Ini saya garis bawahi aja biar adik-adik lebih jelas. Nah, untuk yang nomor 1 ini katanya menggunakan kata bilang. Nah, yang tepat adalah mengatakan. Jadi banyak yang mengatakan bahwa ia menderita ya, itu ya. Jawaban nomor 1 adalah yang A. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Perbaikan penulisan kalimat bercetak tebal agar menjadi kalimat efektif adalah, nah ini ya, kalau ini ya, yang dicetak tebal itu ilmuwan teori relativitas yang menemukannya. Jadi Einstein merupakan ilmuwan teori relativitas yang menemukannya. Nah ini kalau kita baca agak janggal ya adik-adik sekalian ya, kurang efektif kalimatnya. Nah untuk kalimat efektif yang benar, jadi Einstein merupakan, nah ini harusnya ilmuwan yang menemukan teori relativitas. Jadi kalau kita gabung sama kata sebelumnya, Einstein merupakan ilmuwan yang menemukan teori relativitas. Jadi yang dicetak tebal itu harusnya kita ganti dengan ilmuwan yang menemukan teori relativitas. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ciri-ciri dari kalimat efektif yaitu, lah ini sebenarnya ada di materi adik-adik sekalian, ada 2 ciri dari kalimat efektif. Di sini udah saya tuliskan ya. Jadi nah ini untuk yang nomor 3 jawabannya itu menggunakan kata-kata baku. Kemudian yang kedua, terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Itu untuk nomor 3 adik-adik jawabannya ya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 4. Bacalah kalimat berikut. Dedi telah sejak kecil bermain alat musik biola ya. Perbaiki kalimat tersebut menjadi kalimat efektif. Nah, kalau kita lihat di sini, Dedi telah sejak kecil bermain alat musik biola. Nah, kalau kita lihat ini kurang efektif ya adik-adik sekalian, terlalu banyak kata yang diulang. Nah, bagaimana kalimat efektifnya? Nah, ini saya tuliskan ya. Sejak kecil Dedi telah bermain alat musik biola ya. Sejak kecil Dedi telah bermain alat musik biola. Itu untuk soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Tuliskan ciri-ciri kalimat efektif. Lah ini sebenarnya hampir sama kayak soal nomor 3 ya. Ini saya tambahkan 1 ya, ciri-ciri kalimat efektif. Ya, yang pertama, tersusun secara sistematis dan mudah dipahami ya. Kalau kita lihat contoh kalimat yang Dedi tadi kan agak panjang sekali, kemudian saya ubah jadi efektif seperti ini. Jadi lebih sistematis dan kita juga mudah paham. Selanjutnya menggunakan kata-kata baku ya. Kata-kata yang digunakan itu kata-kata baku. Dan yang ketiga, struktur kalimatnya berurutan dan bermakna logis ya. Jadi disusun secara rutut atau berurutan dan maknanya logis.
Itu adik-adik sekalian untuk muatan bahasa Indonesia. Selanjutnya kita ke muatan IPA ya. KD 3.4. Nomor 1. Pernyataan yang tepat tentang rangkaian listrik paralel adalah, nah ini jawaban nomor 1 adalah A ya. Jika salah satu lampu padam, lampu yang lain tidak padam, itu adalah rangkaian paralel ya. Kalau satu padam yang lain ikut padam, itu rangkaian seri. Jadi nomor 1 jawabannya yang A. Coba kita lihat yang B. Jika salah satu lampu padam, lampu yang lain juga padam, ini rangkaian seri ya. Jika saklar tertutup, listrik tidak akan mengalir. Nah, ini kalau saklarnya tertutup harusnya terjadi aliran listrik. Kemudian yang D, jika saklar terbuka, listrik akan tetap mengalir. Salah, kalau terbuka tidak ada aliran listrik. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Ya, ini ada gambar rangkaian paralel ya. Kalau lihat ya, lampunya disusun secara paralel. Lampu 1, 2, dan 3. Ini saklar dan ini sumber tegangan yaitu baterai. Hal yang terjadi jika lampu 3 padam adalah lampu 3 ini padam. Nah, yang terjadi apa? Lampu 1, 2 tetap menyala ya, karena aliran arusnya bisa ke sini, bisa ke sini ya. Kalau ini padam, nah yang tidak ada aliran arusnya di sini, tetapi lampu 1 dan 2 tetap mendapat aliran arus listrik ya. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk nomor 2 adalah yang C. Lampu 1 dan lampu 2 tetap menyala ya. Nomor 2 jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pada rangkaian paralel, komponen-komponen listriknya tersusun secara, nah rangkaian paralel berarti komponen listriknya tersusun secara bercabang ya, seperti ini ya adik-adik sekalian ya. Tersusun secara bercabang. Lanjut kita ke soal nomor 4. Tuliskan contoh pemanfaatan rangkaian listrik paralel di rumah. Pemanfaatan rangkaian listrik paralel di rumah. Nah ini contohnya ya. Pada pemasangan lampu di tiap ruangan di rumah, misalnya lampu di kamar, lampu di ruang tamu, lah itu bisa disusun secara paralel supaya kalau kita matikan lampu ruang tamu, lampu kamar tetap bisa kita nyalakan. Itu pemanfaatan rangkaian paralel di rumah ya adik-adik sekalian. Lanjut kita ke soal nomor 5, itu ada kakinya Ciki. Gambarkan sebuah rangkaian listrik paralel. Selanjutnya tuliskan apa yang terjadi jika salah satu lampu pada rangkaian tersebut padam. Oke, untuk yang nomor 5. Ini ya gambar rangkaian paralelnya. Ya, contoh rangkaian sederhana ya ini. Jadi ini adalah sumber tegangannya yaitu baterai. Ini lampu 1, lampu 2, kemudian ini saklarnya. Jadi ini berarti aliran arusnya bisa ke sini, bisa ke sini ya. Nah, ini ada saklarnya di sini. Nah, oke. Jadi untuk rangkaian seperti ini ya adik-adik sekalian ya. Oh, ini harusnya saklarnya itu ada di setiap lampu ya. Mungkin saklarnya bisa di sini. Nah, ini kalau misalnya sini padam, ini hanya tambahan aja berarti ya. Kalau misalnya lampu yang 1 padam, maka lampu 2-nya ikut menyala ya. Jadi jika lampu atau L1 padam, maka L2 tetap menyala. Ini sebenarnya tidak usah dikasih saklar juga enggak apa-apa ya adik-adik sekalian ya. Kalau ini menunjukkan bahwa lampu 1 dan lampu 2 disusun secara paralel. Ini malah tidak berfungsi, maaf ya adik-adik sekalian, ternyata saya gambarnya kurang tepat, tapi ini boleh juga ya, karena intinya ini kita tahu mana yang saklar, mana yang lampu, tetapi ini penyusunan lampunya yang diutamakan ya secara paralel. Atau mungkin kalau mau digambar, nah ini lebih tepatnya di sini ya, saklarnya terletak di sini ya. Itu untuk soal nomor 5 ya. Jadi di sini sudah kita bahas untuk muatan IPA ya. Oke, mungkin saya ubah sekalian aja adik-adik sekalian ya. Jadi kita ubah aja saklarnya berada di sini. Mungkin di sini kita tambah aja lampu 3 ya. Ini gambarnya bukan saklar tapi lampu 3. Nah, ini kita gambar lampu aja biar ada manfaatnya. Kalau seperti ini tidak bermanfaat ini saklarnya. Ini misalnya lampu 3, oke. Kalau kita mau tambah saklar, misalnya saklarnya di sini. Ya. Ini kita buat aja ini misalnya saklar ya, Dek sekalian. Nah. Ya. Anggap aja di sini saklar ya. Jadi ini posisi saklarnya. Jadi kalau saklarnya kita tutup, nah ini ketiga lampunya
menyala. Kalau misalnya lampu 3-nya putus atau mati, lampu 1 dan lampu 2 menyala. Nah ini, jika lampu 1 padam maka kalau gambarnya seperti ini berarti lampu 2 tetap menyala, lampu 3 juga tetap menyala. Lampu 2 dan 3 berarti. Lampu 2 dan 3 tetap menyala karena saya tambah satu lagi lampunya ya. Ini posisinya saklar. Ini jadi baterai, saklar, lampu 1, lampu 2, lampu 3. Ini ya. Yang penting adik-adik sekalian tahu ya mana rangkaian seri dan rangkaian paralel itu bedanya apa. Kemudian fungsi dari baterai, lampu dan juga saklar itu apa. Oke, kita lanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya, muatan IPS ya. Terlalu lama kayaknya tadi. Salah satu manfaat televisi adalah jawabannya sebagai sarana mendapat informasi dan hiburan. Kemudian nomor 2, sebuah tayangan berita di televisi menampilkan festival budaya khas salah satu provinsi di Indonesia. Dampak dari penayangan berita tersebut adalah jawabannya yang C ya, menambah pengetahuan mengenai budaya daerah lain. Nomor 3, manfaat penggunaan komputer dalam kegiatan pembelajaran adalah mempermudah siswa untuk mencari dan memperdalam pengetahuan. Nomor 4, setiap malam Komang belajar. Setelah belajar, Komang menonton televisi hingga larut. Pertanyaan yang A, menurutmu apa dampak dari perilaku Komang tersebut? Kemudian yang B, jika kamu menjadi Komang, apa yang akan kamu lakukan? Oke ya. Untuk yang nomor 4 yang A, dampak dari perilaku Komang yang menonton TV sampai larut yaitu Komang akan bangun kesiangan sehingga terlambat ke sekolah. Nah, selanjutnya jika kamu jadi Komang apa yang akan kamu lakukan? Nah, kalau jadi Komang berarti akan menonton televisi tetapi tidak terlalu lama ya. Kita sesuaikan waktunya karena besok pagi kita sekolah, maka ya jangan terlalu lama ya. Menonton televisi tapi tidak terlalu lama sehingga besok bisa bangun pagi. Itu adik-adik sekalian nomor 4. Sekarang nomor 5. Apa peran komputer di sekolah terhadap perubahan sosial budaya yang terjadi ya? Oke, perannya ya. Jadi kalau dulu siswa mendapat ilmu pengetahuan hanya dari buku, sekarang dengan adanya komputer bisa mencari dan memperdalam melalui komputer dan lebih mudah ya. Apalagi sekarang ada yang namanya Google. Wah, dicari di sana semua ketemu ya dan lebih cepat. Tetapi tentunya kita juga butuh pemahaman ya, tidak apa yang ada di dalam di Google langsung kita salin ya. Kita pahami terlebih dahulu apakah jawaban itu sesuai atau tidak ya. Oke, sekarang kita ke muatan PPKN ya. Nomor 1, contoh kewajiban anak di rumah adalah ini ya. Membantu orang tua, belajar, menghormati orang tua, yaitu ya, dipilih salah satu, boleh adik-adik sekalian. Nomor 2, contoh pelaksanaan kewajiban yang bertanggung jawab adalah, nah ini contohnya. Dedi mengerjakan PR dengan benar sehingga mendapat nilai bagus. Nah ini namanya melaksanakan kewajibannya itu mengerjakan PR dan bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya apa ini dengan benar? Tidak hanya mengerjakan, yang penting menggugurkan tugas. Jawabannya asal-asalan, lah itu namanya tidak bertanggung jawab. Nah sehingga mendapat nilai bagus. Nomor 3, apa yang kamu ketahui tentang kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan dengan tanggung jawab. Nomor 4, tuliskan 2 contoh kewajiban anak di sekolah. Kewajiban anak di sekolah ya, ini saya tuliskan 3, bisa dipilih 2 ya. Menaati peraturan sekolah, kemudian melaksanakan piket kelas, kemudian menjaga ketenangan saat di perpustakaan. Nomor 5, Adi ingin membuang sampah. Yang A, apa kewajiban Adi? Yang B, apa manfaat jika Adi melaksanakan kewajiban tersebut dengan bertanggung jawab? Dan yang C, apa akibat jika Adi tidak melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab ya? Kewajiban Adi yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kemudian manfaatnya kalau Adi melaksanakan dengan tanggung jawab berarti lingkungan akan menjadi bersih. Nah, bagaimana kalau tidak bertanggung jawab, tidak melaksanakan dengan tanggung jawab, maka akibatnya lingkungan akan menjadi kotor dan tidak enak dipandang. Oke, adik-adik sekalian, kalau terlalu cepat bisa di pause terlebih dahulu ya. Oke, kita lanjut ke muatan pelajaran terakhir yaitu SBDP ya. Ini langsung saya tuliskan di sini semua ya. Nomor 1, nada mi ke la itu memiliki jarak interval nada, jawabannya yang B ya. 2,5. Ini di materi di depan ada ya adik-adik sekalian ya, di halaman 155 kalau tidak salah.
Nada-nada yang memiliki interval nada 1/2 adalah ini jawabannya. Re ke fa, la ke do tinggi, dan mi ke sol. Kemudian nomor 3, tuliskan contoh nada-nada yang memiliki interval nada 2 ya. Ini do ke mi, fa ke la, sol ke si. Kemudian nomor 4, tuliskan contoh nada-nada yang memiliki interval nada 2/2. Do ke fa, re ke sol, mi ke la, dan sol ke do tinggi. Kemudian nomor 5, tuliskan contoh nada-nada yang memiliki interval nada 3/2. Ini ada do ke sol, re ke la, mi ke si, dan fa ke do. Ini di materi di depan juga sudah ada ya adik-adik sekalian di buku ini. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir apakah ini jawabannya sesuai atau tidak, karena saya ambil jawaban dari buku sini juga. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan latihan soal subtema 2 di tema 3 ya. Untuk pembahasan soal berikutnya tetap ikuti terus di channel Riva Nesta. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.